Ada seorang polisi di Indonesia yang terkenal dengan sikapnya yang jujur dan tegas dalam menolak segala bentuk suap terhadap dirinya. Polisi tersebut bernama Polisi Andi. Ia mendapat pemindahan tugas ke Medan dengan jabatan sebagai Kepala Reserse dan Kriminal. Sesampainya di sana, ia disambut dengan meriah oleh para pengusaha Medan yang berada di sana untuk melancarkan kegiatan para pengusaha di Medan, di Bandara Internasional Kuala Namu. Selamat datang di Medan, Pak Polisi Andi. Terima kasih, Ibu. Penyambutan yang sangat meriah ya untuk orang seperti saya. Enggak kok, Pak. Ini mah masih biasa aja. Oh, penyambutan seperti ini sudah biasa dilakukan ya? Iya benar, Pak. Kami juga sudah menyiapkan mobil yang akan mengantar Bapak ke rumah yang telah kami sediakan di Medan. Aduh, Bu, tidak usah repot-repot. Saya tinggal di hotel saja, sembari menunggu rumah dinas yang akan saya tempati dikosongkan. Oh jangan, Pak. Lebih baik tinggal di rumah yang telah kami sediakan, karena akan lebih nyaman untuk Bapak sendiri nantinya. Tidak usah, Bu. Saya bisa mencari hotel saya sendiri. Sesampainya Pak Andi di rumah dinas, setelah beberapa hari menunggu. Apa-apaan ini? Banyak sekali perabotan mewahnya. Iya, Pak. Itu memang disediakan khusus untuk para pejabat negara. Saya tidak mau menerima semua perabotan ini. Saya beri waktu hingga besok jam 12 siang untuk diambil kembali oleh pengirimnya. Baik, Pak. Saya segera sampaikan ke atasan saya. Keesokan hari, pukul 11 siang. Kenapa belum diambil juga ya? Tepat pukul 12 siang. Ah, sudahlah. Saya keluarkan saja sendiri dari rumah. Beberapa hari kemudian, Polisi Andi yang bekerja untuk menangani kasus perjudian, penyelundupan, korupsi, dan suap didatangi oleh seseorang di rumah dinasnya. Permisi Pak, saya mengirimkan perabotan ke rumah Bapak kemarin. Kenapa Pak? Bapak kurang suka atau bagaimana? Maaf sebelumnya, Bapak ini siapa ya? Ada urusan apa dengan saya? Oh, perkenalkan Pak Andi, saya Anton. Saya pengusaha Pak di bidang pertambangan. Oh iya, ada urusan apa Bapak dengan saya? Jadi begini Pak, kira-kira mohon dukungan dan bantuan dari Bapak untuk usaha saya jalannya dimuluskan. Memangnya Bapak ini perlu bantuan apa? Ya, biasa Pak untuk urusan perizinannya. Memang ada sesuatu dari perizinan yang menyeleweng dari aturan hukum atau bagaimana? Ya, Bapak mengertilah maksud saya. Ini Pak, ada sedikit tanda terima kasih dari saya. Mohon diterima Pak. Maaf Pak, tugas saya di sini untuk memberantas kasus penyuapan dan korupsi seperti yang Bapak ini lakukan. Jadi sangat tidak etis kalau saya sendiri tidak melakukan tugas saya dengan jujur. Tenang Pak, perkara angka bisa kita rundingkan kembali. Sekali lagi saya tegaskan bahwa menyuap pejabat termasuk dalam tindakan yang dapat dipidana dan diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Apa perlu Bapak saya laporkan? Bukan begitu Pak, maksud saya. Saya hanya ingin memberi sedikit bentuk ucapan selamat atas jabatan yang baru diberikan kepada Bapak. Oh tidak usah Pak, sekali lagi. Mungkin Bapak bisa kembali berbincang dengan saya di lain hari. Keesokan harinya, Pak Andi menelusuri lebih dalam tentang usaha Pak Anton. Usut demi usut, ternyata usaha yang dijalaninya bukan di bidang pertambangan, melainkan di bidang perjudian. Polisi Andi pun membuat rencana dengan timnya untuk menangkap Pak Anton di kediaman Pak. Aduh, ini polisi Andi menyulitkan saja, mana disogok pun tidak mau. Tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu rumah Pak Anton dan berteriak bahwa ini penggerebekan dan meminta siapapun yang ada di dalamnya untuk jangan bergerak. Apa maksudnya ini Pak? Kenapa tiba-tiba saya ditangkap? Saya telah mengetahui apa yang sebenarnya Bapak ini lakukan. Usaha di bidang perjudian itu melanggar hukum. Oleh karena itu, ini surat perintah penggerebekan tempat Bapak dan mohon agar Bapak bekerja sama.
Saya tidak melakukan hal ilegal. Segala bentuk penjelasan dapat Bapak berikan di kantor kepolisian nanti. Sekian short movie tentang polisi Andi yang merupakan polisi jujur anti suap. Short movie kami terinspirasi dari tokoh Hugeng Iman Santoso atau biasa lebih dikenal dengan sebutan polisi Hugeng. Kami memilih tokoh ini dikarenakan polisi Hugeng adalah salah satu tokoh anti korupsi yang tetap memegang nilai kejujuran di negara yang memiliki banyak koruptor. Ia juga tetap memilih mengikuti jalan yang benar tanpa mau menerima suap. Orangnya pun sederhana, jujur dalam melakukan tugasnya, dan banyak mengungkap kasus penjahat besar. Adegan yang kita pilih adalah adegan saat polisi Hugeng bertugas di Medan, di mana pada masa itu Medan terkenal dengan kasus perjudian, penyuapan, dan korupsi yang merajalela. Para pelaku kerap menyuap polisi untuk melancarkan aksinya, dan hal tersebut kerap terjadi kepada polisi Hugeng, tetapi beliau menolak pemberian dan suap, serta berani membongkar banyak kasus suap dan korupsi. Moral dari cerita tersebut adalah polisi Hugeng memberikan contoh kepada kita untuk selalu jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Dan beliau juga mengajarkan kita untuk rendah hati dan tidak sombong, serta mau hidup sederhana, walaupun sebenarnya kesempatan untuk hidup mewah dari hasil pemberian bisa saja diterima dalam sekejap. Dari film yang terinspirasi oleh cerita polisi Hugeng ini, kita juga belajar menjadi manusia yang tegas dan berani untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang melanggar aturan yang telah berlaku. Dan yang mungkin akan menjadi keprihatinan polisi Hugeng adalah semakin maraknya kasus suap dan korupsi yang merajalela di kehidupan masyarakat Indonesia, yang membuat bangsa Indonesia menjadi lebih sulit untuk berkembang menjadi negara maju, karena uang yang seharusnya dipakai untuk membangun dan mengembangkan bangsa Indonesia malah dikorupsi. Mungkin jika beliau masih hidup di zaman sekarang, beliau pasti akan terus menekan dan membongkar seluruh kasus suap dan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia tanpa pandang bulu, walaupun temannya sendiri. Beliau pasti akan sebisa mungkin membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bersih, bebas dari kasus-kasus seperti itu. Beliau juga pasti akan menekan undang-undang yang mengatur kasus suap dan korupsi dengan denda dan sanksi yang lebih berat dan tegas. Yang bisa dilakukan oleh kelompok kami untuk meneladani atau mencontoh semangat beliau di masa kini ialah dimulai dari hal kecil seperti jujur dalam bertindak, terutama dalam mengambil tindakan yang berhubungan dengan uang. Dengan kata lain, tidak melakukan korupsi, kita juga dapat mencontoh beliau dengan mengikuti peraturan yang ada dan tidak melakukan penyelewengan seperti dalam sehari-hari tidak melanggar lalu lintas, serta teguh dalam berpendirian yang akan membuat kita tidak tergoda oleh hal-hal yang melanggar seperti korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan lain-lain. Dan kita juga bisa mencontoh dari polisi Hugeng, yaitu apabila kita diberikan kepercayaan untuk memegang suatu jabatan, kita harus bisa menggunakannya dengan baik dan sesuai aturan. Misalnya bila kita menjadi kepala dari suatu acara, kita harus bekerja dengan baik dan benar, dan tidak menggunakan jabatan kita untuk korupsi dan tindakan lainnya yang salah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.